Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hovifa Aini. Saya berasal dari Kota Purwakarta. Di sini saya akan mereview materi tentang motivasi yang dilaksanakan pada training dasar Bimba AIU EO yang dilaksanakan secara online pada tanggal 25 Juni 2021. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan tentang tanggung jawab relawan Bimba AIU EO. Nah, tanggung jawab relawan di Bimba AIU EO itu ada dua. Yang pertama belajar, dan yang kedua adalah berbuat baik. Nah, yang pertama yaitu belajar. Nah, relawan di Bimba AIU EO itu seharusnya memiliki rasa senang untuk terus mau belajar demi memperbaiki diri sendiri secara mandiri sepanjang hayat. Nah, jadi relawan di Bimba AIU itu harus mempunyai rasa senang belajar untuk memperbaiki diri sendiri secara mandiri sepanjang hayat. Nah, lalu yang kedua yaitu berbuat baik. Nah, di sini maksudnya berbuat baik itu yaitu seperti dalam hal judi tangkap. Apa sih judi tangkap itu? Ya, judi tangkap itu yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Nah, yang pertama yaitu jujur. Jujur di sini maksudnya ya jelas ya, jujur jujur itu tidak berbohong. Tidak berbohong dan tidak pernah curang kepada orang lain, termasuk kepada anak didik kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada disiplin. Ya, disiplin yaitu taat pada aturan, tidak merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Nah, kita sebagai relawan diwajibkan untuk menjadi pembelajar yang bertanggung jawab untuk membimbakan anak dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan atau yang disebut fun learning. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, kita sebagai motivator harus bisa melakukan sebuah kegiatan ataupun semua kegiatan di mana si kegiatan itu dilaksanakannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan Bimba, yaitu menjadi orang-orang yang selalu bahagia, sehingga kita semua menuju kesuksesan. Nah, yang terakhir yaitu peduli. Nah, kita sebagai motivator harus mempunyai sikap saling peduli dan peka terhadap orang lain, terhadap siapapun. Nah, motivator juga harus mengerti kepada anak ya, harus mengerti ataupun peduli. Jadi, kita sebagai motivator yang peduli atau mengertikan si anak, bukan si anak yang mengertikan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba. Nah, 7 nilai dasar Bimba yang pertama, ayat yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, di sini maknanya yaitu Bimba dan fun learning. Nah, jadi cara untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada si anak itu harus menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Wajib sepenuhnya menyenangkan supaya menarik minat si anak untuk belajar dan membaca. Nah, lalu di ayat kedua ini yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, maknanya itu jadi anak adalah titipan atau anugerah yang dititipkan oleh Tuhan, dan kita bisa belajar dari si anak kita nanti. Nah, maksudnya amanah itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.
tugas kita yaitu untuk memberi bimbingan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang seutuhnya. Nah, lalu di ayat ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, jadi maknanya yaitu fun learning harus sepanjang masa. Nah, untuk mewujudkan fun learning atau proses yang menyenangkan untuk anak-anak yang kita bimbing di Bimba maupun seluruh anak Indonesia. Nah, jadi maknanya adalah kita wujudkan fun learning atau proses belajar yang menyenangkan untuk anak-anak yang dibimbing di Bimba maupun seluruh anak di Indonesia secara terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Nah, lalu selanjutnya yaitu ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Nah, jadi maknanya adalah small system dan individual small step system dan individual system adalah syarat mutlak untuk fun learning atau untuk proses yang menyenangkan. Jadi agar dapat menyenangkan ini, setiap anak harus dibimbing secara bertahap atau small step system sesuai kemampuan dan kemauannya. Dan kita bimbing secara personal atau individual system sesuai karakter dan kesukaan anak-anak masing-masing supaya tercipta fun learning atau proses yang menyenangkan. Nah, lalu di ayat kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, jadi maksudnya yaitu kita tuh berkomitmen bahwa Bimba adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Nah, jadi kan Bimba ini merupakan kewajiban orang dewasa dalam memenuhi hak-hak anak. Nah, hak anak itu kan ada dua. Yang pertama bermain, yang kedua adalah mendapatkan pendidikan. Nah, kita sebagai orang dewasa harus memenuhi hak anak tersebut. Yaitu gimana caranya kita memenuhi hak anak tersebut? Yaitu dengan cara menyelipkan nilai pendidikan di saat permainannya atau di dalam permainannya. Nah, kita lakukan itu dalam bimbingan sejak usia dini. Nah, lalu yang selanjutnya di ayat ke-6 yaitu bahwa setiap komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, maksudnya maknanya di sini yaitu komunitas Bimba harus senang belajar mandiri sampai sepanjang hayat. Nah, komunitas Bimba itu ada siapa saja sih? Komunitas Bimba itu ada anak-anak, ada orang tua, dan tentunya ada kita sebagai motivator. Nah, kita tuh sebagai komunitas Bimba yaitu sebagai pembelajar yang mau memperbaiki diri dengan senang belajar kapanpun dan dimanapun dan tidak tergantung dengan apapun atau sanggup menghadapi permasalahan kehidupan kita secara mandiri. Nah, lalu yang terakhir yaitu di ayat ke-7 bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, maksudnya komunitas Bimba ini mensosialisasikan kebimbaan. Maksudnya gimana ya mensosialisasikan ini? Ya, kita mensosialisasikan ini kita dengan cara melakukan pendidikan yang fun learning terhadap anak pun kita sudah melakukan mensosialisasikan kebimbaan. Karena kita sudah merasakan nih manfaatnya. Nah, kita sebagai komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.